Oke, sebenarnya dalam melaksanakan IT atau AS Audit ini terdapat berbagai tools ya yang sudah siap digunakan saat ini. Ya, jadi teman-teman sudah disediakan template untuk auditnya. Nggak usah nyari-nyari, nggak usah bikin-bikin lagi ya. Kita hanya pelajari saja bagaimana cara menggunakannya. Ya, how to use-nya. Ya, tools tersebut dikembangkan dan distandarisasikan oleh berbagai badan di dunia. Ya, standar tools tersebut dikembangkan sebagai framework atau kerangka kerja yang disusun berdasarkan best practice ya dari hasil riset serta pengalaman bertahun-tahun dalam kegiatan audit TI. Nah, karena setiap yang namanya di dunia information technology itu kan pasti selalu berkembang ya. Ini pasti akan ada update terus ya. Best practice sekarang dengan besok itu pasti mungkin ada perubahan. Makanya biasanya di standar atau framework yang digunakan untuk audit itu ada versi-versinya dan selalu ada update dokumen. Ya, framework tersebut tentunya mengalami penyempurnaan yang berkelanjutan sebagai upaya menciptakan standar yang semakin baik, efektif, dan efisien. Jadi kalian jangan berpikiran, oh ini mah ya udah selamanya sampai kiamat toolsnya seperti itu, dokumennya seperti itu. Tidak, akan selalu ada update. Nah, framework. Apa sih framework, Pak Doni? Ya, sering teman-teman kan dengar istilah framework. Ya. Framework ini merupakan sekumpulan perintah atau fungsi dasar yang dapat membantu dalam menyelesaikan proses-proses yang lebih kompleks. Jadi kalau banyak sekali prosesnya, ada sebuah sistem yang kompleks ya. Nah, kita butuh framework ya. Sehingga apa? Framework ini bisa membantu untuk menyelesaikan proses-proses yang kompleks tersebut. Ya, menangani berbagai masalah dalam pemrograman seperti koneksi database, pemanggilan variabel, dan lain sebagainya. Sehingga developer ini lebih fokus dan lebih cepat untuk membangun aplikasi. Ya, jadi fokusnya udah nggak harus ngurusin tek-tek bengek dulu lah. Jadi langsung ke masalahnya. Sama seperti layanan pada cloud computing. Cloud computing, nah cloud computing itu kan kita bisa kategorikan menjadi 3 ya. Ada yang IaaS-nya, infrastructure as a service-nya untuk layanannya ya. Ada platform as a service-nya, ada software as a service-nya. Ketika kita menggunakan PaaS, kita nggak usah lagi mikirin yang namanya mesinnya. Ya, kita tinggal develop saja di sana. Ya, ketika kita menggunakan SaaS-nya, ya, kita udah tinggal pakai aja. Semua yang kita butuhkan ada di sana. Nggak usah pusing mikirin OS, ya, nggak usah mikirin aplikasi, ya, dan lain sebagainya. Kita tinggal pakai saja. Oke, secara sederhana ya dijelaskan bahwa framework adalah kumpulan fungsi-fungsi yang sudah ada, sehingga programmer tidak perlu lagi membuat fungsi tersebut. Jadi dia udah ada library-nya dari awal, yang tentunya tinggal kita panggil kumpulan library tersebut di dalam framework yang sudah dibuat. Makanya ketika teman-teman Ilyas tuh misalkan sering main di back-end atau siapa yang di front-end ya, misalkan membangun sebuah situs atau website menggunakan framework Laravel ya, menggunakan CI ya, dan lain sebagainya, itu lebih enak. Tapi rasanya bukan mustahil ya. Teman-teman akan kesulitan menggunakan framework kalau misalkan basicnya belum paham. Ya, menggunakan framework Laravel, tapi basic programmingnya untuk web programmingnya belum ada, ya tepuk jidat pastinya. Ya, jadi harus ada basicnya terlebih dahulu. Nah, standar tools atau framework ya yang ada pada IT audit ini tuh banyak teman-teman nih, banyak banget ya. COBIT sekarang udah versi berapa, Man? Ya, Pak. COBIT udah versi berapa sekarang? Kalau kita buka COBIT ya, kita masuk COBIT, dia ada di Isakai ya. Oke. Yang paling banyak digunakan dulu 4.1, lari lagi ke 5. Sekarang udah 2019.
ya, COVID 2019, dan nanti akan ada update-nya terus, ya. Ya, jadi yang terakhir itu dengan seri 5 sekarang dirubah menjadi tahun COVID 2019, ya. Silakan baca-baca ada apa aja. Males sih, banyak dokumennya ya, capek. Ya, baca-baca aja yang orang yang udah dirangkum biar nggak terlalu pusing. Oke, terus ada COSO ya, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Ya, internal control, integrated framework. Ada ISO, ISO udah, wah ini mah udah karuhun ya. Udah karuhun banget ya, International Standardization Organization ya. Nah, untuk yang 17, 799 2005 ini Code of Practice ya. Jadi kode untuk ya Information Security Management. Dan banyak dituangkan juga di ISO 27001 tentang SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau ISMS, Information System Information System, ISMS Management Security ya, seperti itu. Ada FIPS, PUP 200 ya, 200, ada ISO apa nih, IEC ya dan lain sebagainya, PMBOK, Capability Maturity ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya framework-nya ya. Nah, nanti teman-teman ini akan saya tugaskan, silahkan dipilih salah satu framework yang nantinya akan digunakan untuk tugas besarnya. Oke. Disusun oleh Information System Audit and Control Foundation ya, ISACF ya, pada tahun 96, edisi kedua dari COVID ini diterbitkan pada tahun 98. Pada tahun 2000 dirilis COVID versi 3 oleh ITGI ya, Information Technology Governance Institute ya, dan COVID 4 pada tahun 2005. Rilis terakhir COVID saat ini dibuat, belum saya update lagi, yaitu versi 4.1, dirilisnya tahun 2007, kemudian naik lagi ke COVID 5, dan sekarang COVID 2019. Nah, COVID ini merupakan standar yang dinilai paling lengkap dan menyeluruh secara framework IT audit. Karena dikembangkan secara berkelanjutan oleh lembaga swadaya profesional auditor yang tersebar di hampir seluruh negara. Nah, di mana di setiap negara dibangun chapter yang dapat mengelola para profesional. Ya, jadi teman-teman nggak usah pusing kenapa sih setiap berbicara masalah untuk tata kelola ya atau untuk IT audit banyak menggunakan COVID. Karena apa? Karena COVID ini memang lengkap, semua yang kita butuhkan nyaris ada. Ya, target pengguna dari framework COVID adalah siapa nih? Bukan individu ya, organisasi atau perusahaan dari berbagai latar belakang dan para profesional external assurance. Secara manajerial, target pengguna COVID adalah manajer, ya, pengguna dan profesional IT serta pengawas dan pengendali profesional. Seperti itu. Nah, 4 domain COVID sebagai tahapan pengelolaan teknologi informasi. Ya, ini masih mengacu ke yang 4.1. Nah, teman-teman kan kemarin sudah mencoba yang terbarunya ya. Ini saya belum update lagi, mohon maaf ya. Jadi ada domain untuk planning and organizing, ya, ada acquire and implementation, ada yang deliver and support, dan monitoring and evaluate. Domain COVID 1, ya, ada planning and organization. Pada domain ini, titik berat terdapat pada proses perencanaan dan penyelarasan antara strategi teknologi informasi dengan perusahaan. Seperti apa, Pak? Ya, menentukan rencana strategis, mengelola investasi, SDM, proyek, dan quality. Nah, untuk acquire and implementation, di domain ini berkaitan dengan implementasi solusi teknologi informasi dan integrasi di dalamnya, ya, dalam proses bisnis organisasi. Ya, misal mengidentifikasi bukan solusi ya, alay gitu. Solusi yang dapat diotomatisasi.
mengelola perubahan dan memelihara perangkat lunak yang digunakan. Jadi kalau yang berhubungan dengan otomatisasi, komputerisasi, ya itu ada di pengadaan dan implementasi ini, ya acquire and implementation. Domain COBIT, yang kedua ya, delivery and support. Ya, pada domain deliver and support ini mencakup proses pemenuhan layanan TI, keamanan sistem, pelatihan, dan pendidikan untuk user. Selain itu, domain ini juga mencakup beberapa kegiatan seperti mengelola konfigurasi, permasalahan data operasi, dan lingkungan fisik. Oke, kita lanjut. Ada MEA yang kemarin itu ya. Monitoring and evaluate. Ya, dalam domain keempat COBIT ini berfokus kepada internal audit, eksternal audit, dan jaminan kebebasan dari proses pemeriksaan yang dilakukan. Dan domain ini juga mengawasi dan mengevaluasi performa teknologi informasi dan internal control. Oke, COBIT framework ya. Di sini ada domainnya, plan and organize dan acquire and implement. Topiknya apa aja? Ya, untuk yang plan and organize, ya, topiknya strategi dan teknik, merencanakan visi, organisasi dan infrastruktur. Ya, question yang sering ada pada plan and organize, ya ini teman-teman. Apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya untuk acquire and implement, ya topiknya adalah tentang IT solution dan perubahan and maintenance pemeliharaan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis, ya termasuk IT solution kan? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke, kemudian bagian duanya DSS, ya delivery and support, dan monitor and evaluate. Topiknya di sini ada layanan pengantaran dan dukungan, ya delivery kan, dukungan proses penyusunan dan pengelolaan sistem aplikasi. Pertanyaan yang sering muncul, apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Nanti kita isi. Selanjutnya, yang monitor and evaluate, ya, topiknya adalah penilaian overtime, jaminan pengiriman, sistem pengendalian manajemen kesalahan, pengukuran pekerjaan, ya, seperti itu topik-topiknya. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah, dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Ya, jadi ini terkait dengan apa namanya? Bukan insiden control. Ya, hubungannya sama dengan bisnis BCP, ya, business continuity process, ya, plan, seperti itu. Hubungannya dengan BCP. Ya, apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan? Ya, di sini kita berbicara masalah risk juga ya, monitor and evaluate. Oke, kriteria kerja COBIT, ya ini teman-teman kemarin sudah baca juga ya, efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan keakuratan informasi. Fungsinya ya meningkatkan pendekatan atau program audit, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara lebih rinci, memberikan petunjuk untuk IT governance. Ya, sebagai penilaian atau benchmark untuk kendali information system atau information technology, meningkatkan kontrol ya untuk TI dan SI sebagai standarisasi atau pendekatan program audit. Ya, ini fungsi dari si framework COBIT. Oke, kerangka kerja COBIT ya, ada maturity model ya, model kematangan, critical success factor, key goal indicator, key performance indicator. Ya, maturity model ini untuk memetakan status maturity proses-proses TI ya, skalanya dibuat dalam skala 0 sampai 5 ya, dibandingkan dengan the best in the class in the industry dan juga international best practice.
Kemudian yang berikutnya Critical Success Factor ya atau CSF adalah arahan implementasi bagi manajemen agar dapat melakukan kontrol atas proses IT tersebut. Kemudian ada Key Goal Indicator. Ya, ini merupakan kinerja proses-proses TI sehubungan dengan business requirement. Dan yang terakhir adalah KPI ya atau Key Performance Indicator. Adalah kinerja proses-proses TI sehubungan dengan proses goals. Oke, ini kerangka kerja COVID. Kemudian ini manfaatnya dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna atau user ya dengan cara membantu menutup kesenjangan atau gap ya antara kebutuhan bisnis, resiko, kontrol, keamanan melalui peningkatan pengamanan dan mengontrol seluruh proses TI. Nah, COVID ini dapat memberikan arahan atau guidelines yang berorientasi pada bisnis. Dan karena itu, bisnis proses owner dan manajemen termasuk juga auditor dan user diharapkan dapat memanfaatkan guideline ini dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, kata kuncinya ada di sini. Ya, jadi silakan kalau pengen cari guideline-nya, Anda bisa cari COVID guidelines atau COVID guide ya. Silakan dicari-cari ya. Sini nanti cari dokumennya berupa PDF, biasanya ada Excel juga nanti ya karena saling keterkaitan ya. COVID-5 is based on 5 principles ya that are essential for effective management and governance of IT enterprise. Prinsipal 1, meeting stakeholder need, covering enterprise, dan lain sebagainya ya. Oke, nah ini silakan nanti dibaca-baca lagi. Ya, saya rasanya pernah menyampaikan ke kalian. Audit TI. Ekoji. Nah, IT audit. Prof. Eko, nanti teman-teman bisa follow ya. Beliau guru saya juga, dosen saya. Beliau S2-nya di 6 kampus, luar negeri rata-rata. Jadi lulus S2-nya 6 kampus kalau nggak salah. Ini profesor ya. COVID. Nah, nanti teman-teman nggak usah cari yang lain-lain. Udah, fokus di beliau aja. Ini pakar ya. Beliau pakar. Silakan nanti pelajari tentang COVID. Di sini ada. Ya. Jadi daripada pusing, baca-baca, udah aja mendingan nyimak. Ya, lengkap. Ya. Itu ada yang dari 2 tahun lalu. Banyak sekali. Beliau memang masternya, teman-teman, untuk sistem informasi ya. Prof. Eko. Ya, silakan. Dan memang isinya daging semua. Ya, isinya daging semua. Oke. Kalau pengen nyari yang globalnya tentang auditnya, audit aja ketikan. Ya, ini misalkan. Maaf, 7 menit terlambat. Biasa komputernya tiba-tiba stuck, hang. Kalan 2 bisa 3 menurut Anda. Ini enak penjelasannya ya. Dari COVID itu, kalau ISO itu ada manajemennya. Ini orang-orang orang-orang benar-benar dewa lah untuk dunia audit ya. Ya, memang top banget ya Prof. Eko, kebetulan pembimbing S2 saya dulu sama Prof. Arsudi. Jadi udah nggak diragukan lagi lah kemampuannya. Oke teman-teman, silakan bisa lanjut nanti ya, banyak pengayaan ke channelnya beliau ya. Kemudian di sini ada lingkup kriteria informasi COVID ya, ada effectiveness, efisiensi, confidentiality, integrity, availability, compliance, sampai reliability. Ya, untuk framework-nya sendiri, ya ini masih yang pakai versi 4, ya. Nanti teman-teman kalau pengen update,
COBIT framework, ambil aja sekalian. Mungkin 2019 belum banyak contohnya, ya kalian bisa ngambil COBIT framework yang versi 5. Nah, ya. Ada seperti ini ya. Oke. Kalau yang 2019 ya. Nanti silakan tinggal dilihat aja transisinya dari versi 5 seperti apa. Ya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya maturity model dan lain sebagainya. Ini silakan nanti dibaca-baca ya. Ini audit framework yang lainnya. Ya, tapi tetap ruhnya ada di COBIT, teman-teman. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya nanti memberi tugas. Mangga. Yulanda jadian sama Sevira. Brili jadian sama Bella. Yang cowok nggak ada yang berdua. Bagus, itu sama siapa, Gus? Itu di belakang siapa, Gus? Oke, silakan Prima mungkin. Agis, Rahman, ada yang ingin ditanyakan? Mangga, Gandhi. Mangga, silakan. Gimana, Oh, ini di kampus, Den. Niat itu ya, LPKIA. Ya Pak, background-nya Pak. Jangan banyak-banyak berkerumun lah. Ngeri. Silakan. Kompleks nggak menurut kalian untuk COBIT? Cek, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Oke. Gimana? Menurut kalian COBIT itu kompleks nggak sih? Lumayan, Pak. Lumayan ya, Rahman ini ya, Eko ya. Ya, memang bukan lumayan lagi, Man. Memang kompleks ya, memang kompleks, tapi ya kalian kan anak-anak SI nih. Anak-anak sistem informasi. Ketika kerja, pasti ya perusahaan menganggap kalian ini lulusan SI berarti jago di sistem informasi. Seperti itu. Nah, sebelum lulus, yuk belajar tentang apa-apa saja sih nanti di dunia kerja yang paling banyak dicari khususnya untuk lulusan SI. Ya, salah satunya, bukan salah satunya, emang mungkin top 10 juga kali ya, top 3 mungkin ya, tentang auditor. Ya, auditor itu banyak dicari. Oke, silakan. Sudah jam 5.17. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan tugas barunya ya. Faras, gimana Faras? Ya Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada Pak. Tidak ada. Di mana kamu itu? Di rumah Pak. Oh, nah. Oke, silakan. Lia, ada Liawan? Liawan tampang-tampangnya tampang-tampang auditor ya. Oke, tapi jujur sih kalau auditor yang yang rada bikin orang khususnya cowok ya rada segan ya, itu biasanya kalau auditornya cewek dan nenek-nenek. Wow, itu paling ngeri lah. Kalau udah ketemu auditor nenek-nenek, wah repot aja pokoknya ya. Repot aslinya. Ketemu auditor nenek-nenek udah istilahnya no compromise lah.
Ya. Jadi tinggal pasrah saja, semua aib kebuka ya. Oke, dari Fajar, ada yang ditanyakan Fajar? Itu aja sih, Pak. Aman. Prima, gimana skripsinya? Sudah bab 4? Bab 3, Pak. Masih bab 3. Dokumen-dokumennya udah dapat? Ya, Pak. Dokumen-dokumennya udah terkumpul semua? Sejauh ini mah sudah, Pak. Tinggal satu lagi kuesioner, Pak. Tinggal kuesioner. Oke, ya itu tetap ya perlu ya Prima ya. Jadi memang harus itu. Kamu pakai COVID ya? Iya, Pak, COVID 5. COVID 5. Kenapa nggak nyoba yang 2019? Waktu itu tuh apa ya? belum tahu, Pak, COVID yang 2019. Oke. Ya, dan saran saya juga udah lebih baik COVID 5 aja dulu, Prim. Karena nanti kamu nggak dapat banyak referensinya, literaturnya kalau COVID 2019. Masih cenderung baru lah. Ya, Pak. Oke, baik. Rahman, ada yang ingin ditanyakan, Man? Belum ada, Pak. Belum ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin nanti tugasnya saya akan sampaikan ke KM kali ya. Nanti KM tolong delivery. Ya. Baik, Pak. Nanti kita Baik, Pak. sesi 12 ini masih ada waktu. Saya harap nanti teman-teman lebih banyak baca-baca lagi. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan berarti online ya minggu depan ya. Betul, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Udah nggak apa-apa, minggu depan kita sharing-sharing lagi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat berakhir pekan, selamat liburan. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah, Terima Pak. Salam. Waalaikumsalam. Bye-bye.